diharapkan mampu membedakan benda berdasarkan wujudnya, mengubah satuan kilometer ke meter, menari dengan gerakan kuat dan lemah. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar di bawah ini. Dalam gambar tersebut, ada yang merupakan benda alam dan juga benda buatan. Benda alam adalah benda yang sudah terbentuk dari alam. Contohnya batu, pasir, air, dan juga pohon. Sedangkan benda buatan adalah benda yang dibentuk oleh manusia. Contohnya mobil, gunting, dan kertas. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa perbedaan dari benda-benda tersebut? Ya, benar, berbeda wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda dibagi menjadi 3. Yang pertama ada benda padat. Yang kedua ada benda cair. Dan yang ketiga ada benda gas. Benda padat yaitu benda yang dapat kita pegang. Contoh dari benda padat ada buku, pensil, dan juga penghapus. Benda cair yaitu benda yang berupa cairan. Contoh benda cair adalah sirup, air, dan juga minyak. Benda gas yaitu benda yang berupa gas. Contoh benda gas adalah udara, angin, dan gas dalam balon. Anak-anak, coba kelompokkan benda-benda di bawah ini berdasarkan wujudnya. Yang pertama ada penghapus. Penghapus merupakan contoh benda pintar, benda padat. Yang kedua ada balon udara, anak-anak. Balon udara merupakan contoh dari benda pintar, benda gas. Yang ketiga ada kecap. Kecap merupakan contoh dari benda cair. Yang keempat ada sirup. Sirup merupakan contoh dari benda cair pintar. Yang kelima ada balon. Balon merupakan contoh dari benda gas. Ya. Yang terakhir ada kursi. Kursi merupakan contoh dari benda pintar, benda padat. Nah, sekarang kita punya gambar, anak-anak. Tahukah kalian benda apakah itu? Benar, benda motor. Termasuk benda apakah itu? Pintar. Motor merupakan benda padat. Pernahkah kalian menggunakan alat transportasi itu? Nah, anak-anak, sekarang Bu Maila punya cerita. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Di dalam denah tertulis jarak rumah Edo ke rumah nenek yaitu 5 km 300 m. Tahukah kalian apa itu km dan m? Ada berapakah satuan panjang? Untuk memahami satuan panjang tersebut, kita akan belajar dengan menggunakan tangga satuan panjang. Coba perhatikan tangga satuan panjang berikut ini. Ada km, hm, dam, m, dm, cm, dan juga mm. Cara membacanya, km dibaca kilometer, hm dibaca hektometer, dam dibaca dekameter, m dibaca meter, dm dibaca desimeter, cm dibaca sentimeter, dan mm dibaca milimeter. Anak-anak, untuk menghitung satuan panjang, jika tangga turun ke bawah, maka dikali 10. Sedangkan jika tangga naik ke atas, maka dibagi dengan 10. Nah, untuk mempermudah kalian menghafalkan tangga satuan panjang, kita gunakan kalimat kucing hitam dalam mobil, Desi centil mondar-mandir.
Sekarang Humaila punya soal anak-anak. Kita kerjakan soal pertama. 1 kilometer sama dengan titik-titik meter. Kita posisikan di kilometer. Kalau kita hendak ke meter, maka kita harus turun anak-anak. Jadi 1 kilometer, kita turun dulu ke tangga hektometer. Ingat ya anak-anak, jika kita turun, maka harus dikalikan dengan bilangan 10. Jadi, ya, 10. Kita turun lagi anak-anak ke dekameter menjadi 100. Terakhir kita turun lagi ke tangga meter. Kita kalikan lagi dengan 10 menjadi 1000 meter. Jadi 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Mudah ya anak-anak? Soal yang kedua, 4000 meter sama dengan titik-titik kilometer. Kita posisikan ke tangga meter. Ingat ya anak-anak, jika kita naik ke tangga atas, maka kita bagi dengan 10 pintar. Kita naik ke tangga, ini 4000 meter. Kita naik ke tangga dekameter, dibagi 10. Atau lebih mudahnya, kita hilangkan bilangan nolnya anak-anak. Jadi 400. Kita naik lagi ke tangga hektometer. Jadi 40. Dan terakhir kita naik lagi ke kilometer. Maka menjadi berapa anak-anak? Pintar. 4. Jadi 4000 meter sama dengan 4 kilometer. Mudah ya anak-anak? Humaila punya cerita lagi anak-anak. Siang hari pulang sekolah, Siti sedang bersantai di depan rumah sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Tahukah kalian bagaimana gerakan angin sepoi-sepoi? Coba perhatikan gerakan Siti menirukan angin sepoi-sepoi. Gerakan menirukan angin. Yang pertama ada angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi yaitu bergerak ke kanan, bergerak lemah ke kiri dan ke kanan. Ya, seperti ini anak-anak. Yang kedua, gerakan angin kencang, yaitu bergerak dengan hentakan kuat dan lemah ke kiri dan ke kanan. Dan yang ketiga, angin puting beliung, yaitu bergerak berputar. Gerak tari adalah gabungan gerakan seluruh tubuh. Gerak tari dibagi menjadi 2, yaitu tarik kuat dan juga tari lemah. Tari kuat adalah bergerak dengan hentakan kuat, sedangkan tari lemah yaitu bergerak dengan lemah gemulai. Nah anak-anak, jadi kita tadi belajar apa saja ya? Yang pertama kita belajar tentang wujud benda. Wujud benda dibagi menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Yang kedua, kita belajar satuan panjang. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Sedangkan 1000 meter sama dengan 1 kilometer. Yang ketiga, kita belajar gerak tari. Gerak tari dibagi menjadi 2. Ada gerak kuat dan juga gerak lemah. Setelah kita belajar hari ini, coba kalian kerjakan evaluasi atau soal berikut ini. Jika kalian merasa kesulitan, maka minta bantuan kepada orang tua kalian. Semangat belajar anak-anak. Nah anak-anak, demikian pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar. Humaila akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.